Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thumma alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa uswatina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ma'asyiral muslimat hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kelapangan dada kepada kita semuanya, yaitu lapang untuk menerima semua ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lapang untuk menerima semua takdir Allah. Karena para ulama menjelaskan ketika menafsirkan alam nasrah laka sadrak, bukankah kami yang telah melapangkan dadamu wahai Muhammad. Ini maksudnya kelapangan adalah Rasulullah dilapangkan dadanya untuk menerima semua syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa terkecuali. Makanya sampai dikatakan oleh Rasulullah, ju'ilat qurrata aini fis shalah, dijadikan sholat itu sebagai penyejuk mata. Sampai Rasulullah memerintahkan kepada Bilal, Arrehna ya Bilal, istirahatkan kami wahai Bilal. Itu menunjukkan betapa Rasulullah menerima semua perintah Allah. Bahkan dengan kelapangan dada itulah Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan Rasulullah menikmati sebuah ibadah. Ibadah itu begitu nikmat dalam kehidupan dan pandangan beliau. Kita sudah makan apa? Insya Allah. Allah sholat meneh ya. Kadang-kadang. Maka jadikan sholat itu sebagai waktu yang menyenangkan. Kita berhalwat kepada Allah, memohon permintaan kita kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa diberikan taufik oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sampai gunakan Allah, mohon maaf agak terlambat ya, karena ada tugas. Tadi ada yang bertanya, ada satu pertanyaan, Ustadz, saya itu punya teman yang beliau itu sangat bagus di dalam menjualkan produk saya. Nah kebetulan sekarang berhenti beliau menjualkan produk saya, Ustadz. Katanya haram, katanya akan dianggap terlibat dengan sesuatu yang haram. Lah memangnya produk jenengan apa? Saya tanya. Daster, Ustaz. Kok bisa haram kan ya? Daster. Kenapa kok bisa haram? Katanya banyak yang dipakai daster itu di luar rumah. Kan khawatirnya terkena larangan ma'adda ilal haram fahuwa haram. Tindakan apapun yang membantu praktek yang haram maka hukumnya haram. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Sebentar ya, saya tak merenungkan ya. Maka saya melihat bahwa daster itu pakaian yang sebetulnya pakaian di rumah, betul enggak? Ya. Maka kalau dipakai di luar itu yang salah siapa kan? Bukan penjualnya. Itu yang pakai. Maka jangankan pakaian daster, dia menjual pakaian seksi selama ditujukan untuk menggoda suaminya pakai di rumah, misalkan ya, Bu tolong jadikan pakaian seksi buat goda bojoku di rumah, misalkan ya, tidak apa-apa, betul. Nah, karena begini, kesalahan sebagian wanita itu mereka tidak berusaha untuk bersaing dengan wanita-wanita di luar, betul nggak? Laki-laki suami mereka ketika di luar itu ketika melihat cewek-cewek di luar itu ala kadarnya atau seksi-seksi.
pakaiannya menarik, ketat, cantik dan sebagainya. Apalagi kalau naik pesawat, ada pramugari yang jelek? Ada? Oh, enggak ada. Maka godaan. Maka seharusnya wanita-wanita itu mereka berjuang untuk bersaing dengan wanita-wanita di luar, goda suaminya. Maka tidak masalah dia pakai pakaian yang menarik, yang mungkin ketat dan sebagainya. Kalau memang dipakai di rumah, dan menyediakan itu nggak ada masalah. Tetapi kalau jelas pakaian itu akan digunakan untuk hal yang haram, misalkan bikin pakaian yang untuk pesta tapi ketat dan sebagainya, itu masalah, paham? Tapi kalau pakaian yang secara umum bisa dipakai di luar dan di dalam, maka kita tujukan hanya di dalam, maka tidak ada masalah. Meskipun itu dasar atau apapun. Yang penting memang umumnya dipakai untuk di dalam. Wallahu ta'ala. Ya kalau nggak boleh orang yang dodolan das kan repot. Ibu-ibu kan dasar itu seperti ikan dan air, betul kan? Tapi ya jangan dasaran terus. Yang menarik untuk suami supaya suaminya menjadi suami seutuh. Ya, ini berkaitan karena tadi ada kajian tentang ta'awun 'alal birri wat taqwa wa la ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Nah, sekarang kita sampai ke majelis yang ke-20, betul? 20 atau 21? 20 belum? Sudah? Oh, sudah. Tapi belum selesai enggak? Sudah selesai. Oh, sekarang 21. Kok catatan saya 20 ya? Kenapa? Oh, jadi orang-orang. Orang-orang jenengan apa anaknya? Ya. Sedikit saja saya sampaikan tentang yang 20 untuk mengingat saja yang kemarin pernah saya sampaikan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, man qala ya'ni idza kharaja min baitihi bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah yuqalu laha kufita wa wuqita wa tanaha anhu asyaitan. Ini hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Hibban. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani dan juga Imam At-Tirmidzi. Nah, ada riwayat lain yaqulu lahu syaitanu akhar, ya. Maka berkata setan yang lain kepada setan yang menggoda manusia yang sudah mengucapkan ketika keluar rumah la haula wala quwata illa billah, maka laisa laka, tidak ada bagimu abdin rajulun, seorang hamba yang qad kufiya wa wuqiya wa hudiya, maka tidak mungkin bagimu celah untuk menggoda orang yang sudah diberikan hudiya, petunjuk, kufiya, kecukupan oleh Allah, wa wuqiya, dan penjagaan dari Allah, maka enggak ada. Maka inilah caranya kita mencari rahmat Allah. Salah satu adalah penjagaan, kecukupan, dan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu yang lain kita bisa dapatkan rahmat Allah dengan duduknya di majelis ini. Meskipun keringkingan ditahan. Pengennya itu selonjor. Kalau perlu ada penyangganya. Kalau pengajian kasih penyangga begitu yang kayak di Madinah itu ya. Terus lonjor ada penyangganya, terus sampingnya roti, snack, kopi. Enak enggak pengajian itu? Ya, sekarang kita masuk ke bab majelis yang ke-21. Enggak kelihatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha qala man 'adali waliyan faqad adantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaratu 'alaihi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi
wa basaruhu alladhi yubsiru bihi wa yadahu alladhi yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani la u'tiyannahu wa la inista'adani la u'idannahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini hadis qudsi. Rasulullah meriwayatkan dari Allah Tabaraka wa taala. Ini masuk hadis, tidak masuk ayat Al-Qur'an. Rasulullah mengatakan, meriwayatkan dari Rabbnya, innallaha qala, sesungguhnya Allah berkata atau berfirman, man ada li, barang siapa yang memusuhi ya, li waliyan, waliku, wali-wali Allah itu siapa? Sunan Ampel, Sunan Gunung. Wali Allah itu semua orang-orang yang bertakwa, beriman kepada Allah bisa menjadi wali-wali Allah. Wali itu tidak harus muncul karomah-karomah yang luar biasa baru dikatakan wali, tidak. Orang beriman pun orang yang bertakwa dan beriman menjaga ketakwaannya itu sudah bagian dari menjadi wali Allah. Cuma derajatnya kan masing. Kewalian seseorang itu tidak serta-merta didasarkan dengan karomah-karomah. Sekarang ini ulama sepakat, karomah yang terjadi pada Umar ibn Khattab dengan karomah yang terjadi pada Abu Bakar, mana yang lebih banyak? Umar atau Abu Bakar? Nah, yang terjadi maksudnya kayak sesuatu yang di luar nalar. Umar itu dikatakan Rasulullah, jika Umar lewat satu gang jalan, itu setan berpapasan, itu pindah jalan. Karena takutnya dengan Umar itu, setan itu sampai takut dengan Umar. Kalau kita yang lewat satu jalan, setan berbunyi. Ngintili ya. Maka ini salah satu karomah Umar itu Khattab. Kedua, Umar pernah ketika beliau berkhutbah, tiba-tiba Umar mengatakan naik ke atas bukit, kata Umar. Lu kan jamaah kaget, tahu-tahu suruh naik, lu kita sedang khutbah di sini, suruh naik ke atas bukit. Ini Umar, apa maksudnya Umar ini? Maka Umar itu ternyata Allah berikan karomah dengan diperlihatkan di hadapan Umar itu adalah gambaran. Kalau kita ya kayak telekonferensi ya. Tahu-tahu muncul itu gambaran pasukan beliau yang akan sedang dikepung dari belakang di bumi Syam kalau tidak salah. Maka Umar melihat itu dari kejauhan, wah ini mau menyerang pasukan saya ini. Maka Umar mengatakan naik ke atas gunung, naik ke atas bukit, naik ke atas bukit. Dan ternyata suara Umar terdengar di sana. Bayangkan ibu, ini kurang apa karomah yang luar biasa. Suara Umar terdengar di bumi Syam, di pasukan tersebut. Akhirnya pasukan kemudian naik ke atas bukit. Ketika selesai, ya Umar, kenapa tadi ke atas bukit? Bapak kita suruh naik, bukan kalian yang suruh naik, tetapi adalah pasukanku yang ada di kota Syam. Maka tenanan pora kan gitu kan, mungkin sebagian bercerita tenanan pora Umar ini kan. Ternyata ketika pasukan itu sudah balik ke kota Madinah, mereka bercerita, aku mendengar suara Umar begitu lantang dan keras untuk menyuruh kami naik ke atas bukit. Kapan terjadi sekian-sekian? Ternyata betul, itu luar biasanya Umar. Tapi ini karomah, tidak dikendalikan, paham? Uratus Umar pengen ning Irak, langsung dibuka ceret gambaran. Woi, konco-konco ning Irak piye kabare, kan enggak mungkin. Karena karomah tidak dikendalikan seperti itu. Itu Allah berikan spontanitas. Kalau dikendalikan mabur ke sana itu malah bahaya ya. Karena karomah tidak seperti itu. Karena kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, hati-hati kalian dengan jangan sampai engkau tertipu muslihat dengan karomah-karomah. Cocokkan dulu dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Kalau cocok silakan engkau ikuti dia. Tapi kalau enggak cocok tinggalkan dia. Karena kadang ada sebagian kaum muslimin yang menganggap wali punya banyak karomah itu kalau dia punya ilmu-ilmu yang supranatural. Misalkan berjalan di atas air, bisa sholatnya Jumatan ke Mekah terus, mangkate jam 11, mulai jam 1. Padahal di Mekah masih jam 8. Betul nggak? Iya betul.
seperti itu, katanya sholat Jumat yang di sana. Kapan mangkat? Jam 10:30 mangkat mau di Mekah. Baru di Mekah masih jam 9. Pulangnya jam 1 di Mekah masih jam 10 itu sholat di Mekah ini kan. Nah, kemudian semacam-macam lah. Karena ada yang cerita ya, seorang yang punya dianggap sesuatu lah, yang punya kekhususan, dia menyampaikan anak-anaknya beliau itu panggil semua. Coba tunjukkan karomahmu. Yang satu terbang seret ke sana langit kedua, yang terbang langit ketiga. Itu cerita dari mana, paham? Ya. Itu harus jelas dalilnya, siapa yang menyampaikan, terus riwayatnya bagaimana. Siapa perawi-perawinya, pernahkah perawi itu berdusta dalam kehidupan. Mukjizat saja yang disematkan kepada Rasulullah itu harus diteliti siapa yang menyampaikan. Ada satu perawi saja berdusta, itu sudah nggak diterima. Mukjizat itu disematkan kepada Rasulullah. Apalagi bukan Rasulullah kan gitu. Hanya cerita orang, ada yang cerita Mi'raj 70 kali dalam semalam. Tidak ada ibu silahkan buka di YouTube, bukan saya menyampaikan. Si fulan seorang wali Allah, dia itu saking kualenya luar biasa, dia Mi'raj ke Sidratul Muntaha 70 kali dalam semalam. Luar biasa ini. Rasulullah saja manusia terbaik di atas bumi, cuman sekali Mi'rajnya, betul atau tidak? Iya. Ini 70 kali dalam setiap malam. Dulu kakek kami ketika membaca Quran setiap malam tahajud 1 rakaat 60 kali khatam. Percaya ini? Ini riwayat dari mana? Saya belum pernah mendapatkan riwayat sahabat bisa menghatamkan 1 rakaat 60 kali, nggak ada. 1 kali aja nggak ada, kan gitu. Ada riwayat 1 hari 1 khatam ada. Itu yang paling banter 2 kali khatam dia. Tapi tidak semudah yang aneh-aneh kan. Ya. Ini kadang-kadang ya tunjukkan riwayatnya dari mana. Kalau itu ada dalam kitab ini, lah yang ngarang kitab itu ya bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Ya kan begitu. Maka ini yang kadang-kadang orang salah menilai wali. Makanya kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bahwa wali itu cocokkan dulu ilmunya dengan Al-Quran dan Sunnah. Ada yang mengatakan ada wali fulan yang dia itu pernah diprotes oleh murid-murid saya. Ketika murid saya ajak ke rumah seorang wali tersebut, ternyata murid saya bertanya, wahai guru, katanya dia wali, kenapa kok setiap jamaah ke masjid nggak pernah ke masjid? Kan itu kan? Betul ini Bu, ini kasus di YouTube ada. Pernyataan itu kemudian kata gurunya, sini kamu tak perlihatkan. Akhirnya dibawa ke satu jendela. Kemudian setelah mereka sholat kan, kenapa yang dibawa ke satu jendela, dibukalah jendela. Lihat itu kiai yang punya kewalian karomah yang luar biasa. Lihatlah, ternyata semua melihat kiainya sedang sholat di atas pohon. Sekarang Rasulullah memerintahkan sholat itu di mana? Di masjid atau di atas pohon? Di masjid, bukan di atas pohon sholat sendirian. Meskipun derajatnya apapun, paham? Siapa yang bisa mengalahkan kewalian Umar ibn Khattab? Nggak ada. Kecuali Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu, karena beliau manusia terbaik setelah Rasulullah, kan begitu kan? Ya. Baru Umar, baru Utsman, baru Ali ibn Abi Thalib. Ulama jumhur sepakat demikian. Nah sekarang Umar saja masih berangkat ke masjid, ya tidak? Ini orang yang hidup jauh di luar, itu nggak bisa dibandingkan. Manusia terbaik adalah kurunku, kata Rasulullah, dan setelahnya. Nah bagaimana dia bisa dikatakan mengungguli kewalian Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala. Maka Rasulullah saja masih melaksanakan sholat di masjid. Dia sholatnya di atas pohon. Guru kami dulu ketika beliau belajar itu masuk kamar selamat, ya ada yang mengatakan 33 tahun guru kami itu tidak pernah tidur. 33 tahun. Bayangkan itu 33 tahun. Padahal Rasul mengatakan apa? Setiap diri kalian punya hak. Kan pernah Salman itu datang ke rumahnya seorang sahabat, kalau nggak salah Abu Darda atau Abu Dar. Di awal malam Abu Darda mau sholat sama Salman, jangan sholat, tidur. Ya. Habis itu di pertengah malam dia mau sholat lagi sama Salman, tidak, tidur aja kamu, tidur. Ya. Padahal Salman ini tamu ya, tidak, kamu tidur aja. Baru sepertiga malam terakhir dia bangun, nah inilah waktu kita untuk sholat. Ingat, matamu ada haknya, tubuhmu ada haknya, kan gitu kan? Maka
kejadian itu dilaporkan sama Nabi. Ya Rasulullah, Salman melarangku sholat di awal malam. Sepertiga suruh sholatnya di akhir malam. Ya, karena Salman tahu kondisi Abu Darda, kondisinya mungkin sudah capek, maka jangan memaksakan diri untuk memforsir tubuh kita. Maka kata Rasul, benar Salman, karena tubuhmu ada hak, matamu ada hak, semua tubuhmu ada hak atas dirimu. Jangan engkau mendolimi. Ini 33 tahun nggak turun kan boleh sama tubuhnya ya tidak? Apa ya mungkin kan gitu kan? Rasulullah saja tidur, manusia terbaik di atas muka bumi. Rasulullah memerintahkan untuk qailulah, tidur sejenak. Ada pula yang wali yang katanya kalau sedang suntuk itu masuk surga. Betul ibu, saya mengatakan. Silakan dicek di YouTube. Dia kalau sedang suntuk masuk surga. Jalan-jalan ke surga ketika sudah lihat bidadari, sudah macam-macam enak, baru pulang lagi ke dunia. Makanya ini yang kadang-kadang orang salah menafsirkan sampai ada seorang ulama mengatakan, ketahuilah jika ada seorang pemuda yang dia tidak menjaga diri dari melihat yang haram, maka ketahuilah dia adalah wali dari wali-wali Allah. Karena pemuda zaman sekarang melihat yang haram itu, tidak melihat yang haram itu berat. Dia lo buka Instagram aja macam-macam berondolan ya tidak. Semuluhe banyak itu. Karepnya buka pengajian tapi seliweran Shopee ya tidak. Macam-macam. Yang iklan kan seksi, betul atau tidak? Kadang-kadang tonton, nggak ditonton rame, mana ditonton terus. Maka berat, makanya menjaga pandangan di zaman ini luar biasa. Kalau ada orang yang mampu menjaga pandangannya, ketahuilah kata seorang ulama, dia ada wali dari wali-wali Allah. Itu cukup membuat dia menjadi wah, tidak harus kemudian punya bisa terbang, bisa nyelam di dasar pasir misalnya. Maka sudah Abu Bakar tidak disebutkan karomahnya yang luar biasa, tidak banyak disebutkan. Justru Umar lebih banyak, tetapi kewalian Abu Bakar diakui lebih baik daripada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Maka itulah yang kadang-kadang orang terkecoh dengan hal seperti itu. Nah, maka kata Allah, man adali, barang siapa man adali waliyan, jika siapa yang mengganggu waliku, faqad adantuhu, maka sungguh adantuhu, aku umumkan bil harbi, perang dengan orang tersebut. Wa ma taqarraba ilayya, dan tidak ada bentuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, ilayya abdi, seorang hamba, bisyai'in, dengan sesuatu, ahabba ilayya mimma iftaradtu alaihi, yang lebih aku cintai seseorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah, tidak ada yang lebih aku cintai kecuali yang aku fardukan kepadanya. Jadi sholat sunnah besar pahalanya sebesar apapun masih kalah dengan sholat wajib. Paham? Meskipun sholat sunnah qobla sholat fajar, bukan sholat sunnah sebelum fajar, bukan. Kalau sholat sunnah sebelum fajar berarti sholat sunnahnya belum masuk fajar. Ini sholat sunnah sebelum sholat fajar, berarti sudah masuk fajar. Cuman sebelum sholat subuh, sholat fajar itu sholat subuh. Sholat fajar itu ada yang wajib, yaitu sholat subuh, ada yang sunnah, berarti sholat sunnah fajar. Nah, sholat sunnah fajar, apa pahalanya? Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar, sunnah fajar, itu lebih baik dari dunia seisinya. Banyak nggak yang sholat? Yang nggak sholat lebih banyak mana? Jika ada seorang ustaz, wahai jamaah, sholatlah sunnah fajar 2 rakaat. Ya, kira-kira yang melakukan dari 1000 orang yang diberitahu, kira-kira yang melakukan banyak atau tidak? 50% ada nggak kira-kira? Tapi kalau memberitahu, wahai jamaah, antri di luar, ada paket sembako plus uang 200. Semuanya antri. Ya. Padahal lebih berat, antrinya 2 jam baru dapat misalkan. Dengan yang tadi sholat 2 rakaat ringan, karena memang sunnahnya ringan, itu pahalanya lebih baik daripada dunia sia-sia. Makanya keimanan seseorang itu bisa diukur dari amaliyah. Oh, kalau dengan hal yang begini dia begini, kalau hal yang begini berarti tingkat keimanannya
Bisa terlihat, bisa. Maka abdi bisyai'in ahabba ilayya mimma iftaradtu alaihi. Maka tidak ada yang lebih membuat aku cinta kepadanya kecuali dari apa yang telah aku fardukan kepada orang tersebut. Wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Dan tidaklah hamba yang terus-menerus melakukan yang nawafil untuk mendekatkan diri kepada Allah hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Maksudnya, kalau ingin menggapai cinta Allah, jangan yang wajib-wajib saja, tapi Allah akan lebih mencintai seorang hamba ketika yang wajib dikerjakan dan yang sunnah pun dikerjakan. An-nawafil, sholat-sholat yang nafilah, yang sunnah, yang tambahan, yang mustahab, itu juga dikerjakan akan membuat Allah lebih cinta kepada hamba tersebut. Yang paling dicintai oleh Allah adalah yang fardu-fardu. Tapi kalau dia menambahkan yang sunnah-sunnah, Allah akan lebih mencintainya. Bukan persoalan engkau mencintai Allah, tapi persoalannya adalah Allah cinta nggak sama dirimu. Kan begitu kan? Saya suka sama Amitabh Bachchan misalkan ya. Jenengan kan generasi Amitabh Bachchan apa? Atau Thomas Djorghi ya. Thomas Djorghi misalkan. Tapi persoalannya Thomas Djorghi atau Amitabh Bachchan suka nggak sama jenengan? Itu persoalannya. Nah, saya kenal baik dengan keluarga misalkan SBY, cuman SBY nggak kenal saya kan sama saja. Artinya bahwa ketika kita mencintai Allah, maka upayakan Allah juga mencintai kita, dan Allah memberikan isyarat yang sangat kuat. Allah akan lebih mencintai hamba ketika hamba itu terus-menerus senantiasa melakukan amal-amal sunnah. Sampai para ulama mengatakan salah satu yang harus kita perjuangkan, terutama usia sudah menjelang kasepuan. Kayak panjenengan ini. Nah, sudah kasepuan udah. Saya lihat di bawah 17 tahun kayaknya enggak ada. Wajar. Itu di bawah 5 tahun. Karena anak muda biasanya merasa umurnya masih panjang. Tapi kalau sudah sepuh 50 ke atas, sudah boyokan dinding, senut-senut buntune, itu sendungo kaya ora butuh ini. Sementing akhirat wis diingatkan banyak tentang kesusahan dalam kehidupan, maka dia akan ingat akhirat. Tapi alhamdulillah masih ingat akhirat. Tapi ada yang wis tuwa jek geleman, gaplekan, judi tak ada. Betul. Saya tuh pernah lewat di satu kuburan. Itu saya diajak teman lewat sini aja mas, ngidat ya, ngidat itu. Tapi lewatnya ternyata kuburan, ya, tapi ada jalan celahi. Duhur kita lewat ke arah masjid itu lewat kuburan dengan seseorang itu. Ada bapak-bapak umur 70, anak sing swidak 5 perkiraan saya, mana sudah putih. Itu malah duduk di atas kijing, tengahnya tinggal ngeplek kartu. Ya Allah, saya ngelus dari Allah nih. Wis tuane koyo ngene ra tobat. Berat. Makanya hati-hati. Maka salah satu hal orang kalau sudah usia lanjut, kata para ulama, pastikan, upayakan untuk kita betul-betul punya pegangan, punya senjata yang bisa mendatangkan rahmat dan cinta Allah, yaitu milikilah amal soleh sunnah satulah minimal yang jenengan istiqomah di atasnya. Entah apapun itu, misalkan tiap pengajian di mana ini, di Ponita, misalkan nyemplung kuota infak rajin setiap Jumat, ini kan setiap Jumat betul ya? Setiap Jumat 1 juta. Rutin seumur hidupnya, insya Allah itu istiqomah Allah akan wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Nah, misalkan nah, ya seberapa pula, yang penting istiqomah. Karena amal istiqomah itu lebih dicintai oleh Allah daripada borongan. Sekali ngaji Ramadan khatam 4 kali. Setelah Ramadan tak tahu ngaji. Nah, itu kurang bagus. Masih lebih baik Ramadan mungkin nggak khatam, tapi dia terus ngaji tiap hari selembar terus rutin, mau Ramadan mau tidak dia ngaji terus. Itu masih lebih baik daripada amal borongan. Karena apa? Karena
istiqomahnya suatu amalan itu berarti semakin menunjukkan dia ingat terus kepada Allah. Kenapa? Karena amalan yang paling besar mendatangkan pahala, amal apapun yang paling besar mengingatkan dirinya kepada Allah. Semua amal itu sesungguhnya mengingatkan diri kita kepada Allah. Makanya Allah sebutkan aqibis sholata lidzikri, tegakkan sholat lidzikri, untuk mengingat. Nah, maka orang yang wama yazal, orang yang senantiasa seorang hamba itu yataqarrabu ilayya bin nawafil, yang terus menerus untuk menjalankan amalan-amalan sunnah, hatta uhibba, sampai aku betul-betul mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, dan apabila aku telah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam riwayat ini, kata Rasulullah, sesungguhnya kata Allah, aku akan menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan dia akan aku menjadi penglihatannya, yubsiru bihi, yang dia melihat dengan penglihatan tersebut. Wa yadahu alladhi yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha, aku pun akan menjadi tangannya yang dia gunakan untuk memukul atau menggunakan tangan tersebut, dan serta kaki yang akan dia gunakan untuk berjalan. Apa makna ayat ini? Jangan kemudian Allah kemudian jadi penglihatannya, bukan. Maksudnya kata para ulama bahwa hadis ini telah menjadikan seorang hamba, ketika Allah mencintai hamba tersebut, hatta uhibbahu, sampai Allah mencintainya, fa idza ahbabtu, dan ketika aku telah mencintai hamba itu, maka maknanya kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku akan menjadi pendengarannya, aku akan jadi penglihatannya, aku akan menjadi tangannya atau kakinya. Maksudnya bukan Allah zatnya menjadi penglihatan lagi, bukan, tetapi Allah akan mengangkat derajat hamba itu dari derajat mukmin menjadi muhsin. Paham? Apa muhsin? Muhsin orang yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia tidak akan mungkin mendengar kecuali pendengaran yang Allah mencintainya. Paham? Itu maksudnya. Artinya dia merasa diawasi oleh Allah. Dia tidak akan membiarkan mendengar sesuatu pendengaran yang itu mengandung murka Allah. Tidak akan mungkin. Kenapa? Karena Allah selalu mendengar apa yang dia dengar. Maka dia tidak akan berani mendengarkan cek and recheck, info, selebriti, silet, kabar-kabari, lambe turang, kis, jangan apa lagi. Itu akan dia tinggalkan. Kenapa? Dia tidak mungkin mendengar sesuatu yang dibenci oleh Allah. Karena itu ada acara-acara ghibah, betul atau tidak? Meskipun yang dihibahi itu arti, sudah tinggalkan acara-acara itu. Kenapa? Berarti kita belum merasa pendengaran kita sedang didengar oleh Allah. Karena Allah akan mendengarkan setiap apa yang kita dengar. Kita belum mencapai derajat ihsan. Apa itu ihsan? Anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah Allah sedang melihat dirimu. Jika engkau tidak mampu melihat Allah, tentu tidak akan mampu. Tapi ingat, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah, dan itu tidak akan mungkin engkau mampu kecuali nanti di akhirat Allah memberikan kemampuan itu. Maka yakinlah, fa innahu yarak, Allah sedang melihat. Maka apa yang dimaksud wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan aku akan menjadi penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat. Maksudnya dia menyadari bahwa apa yang dia lihat itu sedang dilihat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka dia telah mencapai derajat muhsin, mencapai derajat ihsan, dan dia menjadi muhsin, orang yang senantiasa berbuat baik. Kenapa amal-amal yang nawafil itu menjadikan Allah mencintainya, dan Allah akan menjadikannya penglihatannya tidak akan mau dia melihat yang haram, pendengarannya tidak akan mau mendengar yang haram, tangannya tidak akan mau digunakan menggunakan yang haram, kakinya tidak akan mau melangkahkan ke tempat-tempat belakang RRI misalnya.
Hafalan ya. Maka kenapa demikian? Karena dia membuat pagar-pagar betis sebelum pagar utamanya itu dirusak oleh setan. Orang kalau senantiasa melaksanakan amal-amal soleh sunnah, maka andaikan dia futur males pun, itu yang akan terkoyak, terusak itu hanya pagar-pagar betis. Misalkan dia rutin melaksanakan sholat sunnah, ketika dia sedang malas capek berat, maka yang hilang sholat sunnahnya, paham? Mungkin dia kerjakan, kalaupun dikerjakan duduk saja, kan boleh-boleh saja. Sholat sunnah itu dikerjakan dengan duduk boleh, tapi kalau sholat wajib tidak boleh. Ya. Sholat wajib itu wajib dengan berdiri. Nggak ada satu riwayat pun ketika Rasulullah sholat baik di atas baik ketika berkendara maupun tidak, sholat wajib pasti beliau berdiri menghadap kiblat. Nggak pernah satu riwayat Rasulullah berduduk di atas kendaraannya lalu sholat wajib, nggak mungkin. Nggak ada satu riwayat pun. Kecuali beliau sedang sholat sunnah. Kalau sholat sunnah nggak apa-apa. Makanya kita anjurkan orang kalau sholat wajib. Ini bedanya sholat wajib dengan sholat sunnah. Kalau sholat wajib, misalkan jalan berangkat jam 11, kereta sampai sana itu jam 4, otomatis durunya kan hilang. Paham? Tapi kalau memungkinkan kita sampai di kereta, di tujuan itu masih waktu asar masih ada, maka sudah jamak takhir itu lebih baik daripada dia sholat duhurnya dengan duduk. Kecuali dia mampu untuk berdiri pada dan menghadap kiblat. Tapi kalau nggak memungkinkan, ya sudah jamak takhir itu lebih utama. Bahkan sebagian ulama Syafi'iyah ketika fikih umroh, kan kadang-kadang kita naik pesawat. Subuhnya kadang-kadang sampai di Jeddah itu sudah sampai sana jam 8 pagi. Otomatis waktu subuh sudah lewat. Maka kalau seperti ini, maka hendaknya kata para ulama upayakan sholat di atas pesawat itu sholat tetap dalam keadaan berdiri kalau memungkinkan, paham ya? Kalau enggak memungkinkan ya sholatlah dengan duduk. Kalau memungkinkan lagi sholatnya ketika takbiratul ihram berdirilah, paham? Misalkan ya dengan mau sholat nih dan berdiri dulu takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kalau kira-kira nggak mungkin duduk dan masalah, paham? Tapi takbiratul ihramnya berdiri, saya termasuk yang mengambil pendapat ulama meskipun ada ikhtilaf. Tapi saya mengambil pendapat ulama yang orang tua yang tidak mampu sholat dengan berdiri karena mungkin sholatnya lama nggak mampu berdiri, dia sholat duduk tetap wajib dia takbiratul ihram dalam keadaan berdiri. Paham ya? Tidak boleh dia langsung duduk. Ya. Kalau memungkinkan dia sanggup untuk berdiri. Lalu jalan dari rumahnya ke masjid aja bisa jalan ya tidak? Masa takbiratul ihram duduk kan nggak logis, paham? Paling tidak dia berdiri dulu. Ketika imamnya Allahu Akbar, dia berdiri, kemudian dia berdiri Allahu Akbar, takbiratul ihram bersama imam. Setelah imam maksudnya kemudian dia duduk, sholatnya terus duduk sampai salam, tidak masalah. Tapi takbiratul ihramnya berdiri. Karena ada pendapat ulama, orang yang langsung sholat dengan langsung duduk, maka sholatnya tidak sah. Ini pendapat sebagian ulama, meskipun ulama yang lain membolehkan, karena mungkin berat untuk berdiri. Tapi untuk keluar dari perdebatan, lebih utamanya berdiri, karena itu keluar dari perselisihan, itu lebih selamat. Wallahu ta'ala. Nah, ini beda. Kalau seseorang itu futur, malas ketika mengerjakan diranda malas dalam beramal, mungkin ada rasa malas, kemudian tidak jadi melakukan itu, maka yang terkoyak amalnya adalah sunnah. Ibarat tanaman dikasih pagar, maka yang ketika dirusak oleh binatang yang merusak, maka yang rusak apanya? Pagarnya dulu, tidak langsung tanamannya. Tapi kalau tanaman tidak ada pagarnya, maka yang dirusak adalah tanaman. Makanya orang yang melazimkan, meneruskan, senantiasa dikerjakan sholat-sholat atau amal-amal sunnah, maka ketika dia futur yang terkoyak adalah sholat sunnah, hal-hal yang wajibnya amal. Tapi kalau yang dikerjakan cuma wajib-wajib saja, ketika dia futur yang hilang sholat wajibnya. Betul atau tidak? Ya. Makanya inilah pentingnya amalan-amalan sunnah. Apalagi kalau sudah niat mengerjakan, itu sudah dapat pahala tersendiri, ya kan?
Ada orang niat, tapi niatnya harus ada hamun, ya. Wa hamma bihi. Artinya hamun itu keinginan kuat, azam. Dia untuk melakukan satu amal, tapi nggak jadi dilakukan oleh para ulama, dikatakan dia tetap dapat pahala. Misalnya, saya nanti malam niat mau sholat tahajud, tapi bukan niat pura-pura, paham ya? Kan ada niat orang pura-pura. Saya tak golek amalan niat lah, tak niat saiki nanti malam mau sholat tahajud, tapi dalam hati saya nggak akan mengerjakan, paham? Bahasanya ngecoh malaikat mungkar nakir, paham ya? Tapi apa ya malaikat mungkar nakir bisa terkecoh? Kan nggak mungkin, paham? Jadi Allah berikan kemampuan malaikat mungkar nakir, mukat rokib atid, yang mencatat amal buruk dan amal baik itu paham. Meskipun ada seorang yang mengatakan ketika ada wali fulan dalam hidupnya, itu malaikat pencatat amal buruk diliburkan. Ada ibu ceramahnya, betul. Terus aneh-aneh lagi. Jadi ketika wali fulan ini hidup, karomahnya itu malaikat pencatat amal buruk diliburkan oleh Allah. Baru ketika meninggal, malaikat pencatat amal buruk baru ditugaskan lagi. Wah, berarti wong nyolong, wong zina ora dihitung, ora dicatat. Enak banget Ibu ya. Nah, itulah aneh-aneh, akidah yang aneh-aneh. Nah, ketika orang berniat, betul maksudnya dia memang betul ada niat pengen sholat malam, tapi delalah ketika pas malam hari ngolat-ngolet kok rotok boyokan misalkan ya. Misalkan rotok malas, lah rasito lah kan gitu kan, rasito sholat. Tapi tadi siang dia sudah niat sungguh-sungguh. Maka menurut para ulama dia tetap dapat pahala niat sempurna. Wah, enak, apa betul ini? Inilah rahmat Allah yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Ketika ada orang niat tadi dilakukan, maka dia dapat pahala 10 kali lipat dari amal yang dikerjakan. Bahkan dilipat gandakan menjadi 700 dikfan, 700 kali lipat. Bahkan dilipat gandakan oleh Allah lebih daripada itu. Tapi kalau orang itu meninggalkan maksiat, misalkan dia punya niat maksiat, lalu tidak jadi dikerjakan, itu dapat pahala. Lu bayangkan, kurang apa Allah ini kepada hambanya? Kalau dia punya niat keburukan, wah kok bengita nyolong pelem misalnya. Misalkan ya dia lewat, wah wis mateng telui, tengok-tengok, alhamdulillah belum mulai keluar kota, kan akan dia kok bengita sengge misalkan ya. Delala malamnya nggak jadi dilakukan, maka dia dapat pahala. Meskipun ada ulama yang memerinci, nggak jadi itu sebabnya apa dulu. Kalau nggak jadi itu sebabnya karena sengge reneng, dia sudah niat nyolong, dia cari-cari sengge nggak ada, aduh sengge reneng jan, kok menek malah jiglok rasa sepiro malah mati aku kan rasito. Maka ini yang nggak dapat pahala menurut pendapat sebagian. Tapi kalau nggak jadinya, wah nyolong kok malah dosa, rasito dapat pahala. Tapi ada yang mengatakan sebabnya apapun, pokoknya nggak jadi dapat pahala. Kurapin Gusti Allah. Maka inilah kemurahan rahmat Allah yang Allah berikan kepada hamba. Nggak jadi dikerjakan dapat pahala. Maka ketika seseorang menjadikan dirinya telah dicintai oleh Allah, maka niscaya Allah akan naikkan derajatnya dari seorang muslim menjadi mukmin, bahkan ditingkatkan lagi menjadi muhsin. Dia telah mencapai derajat ihsan. Dia senantiasa berbuat baik. Itulah kenapa Allah menyebutkan aku akan menjadi penglihatannya, aku akan menjadi pendengarannya. Maksudnya dia merasa betul-betul apa yang dia dengar itu sedang didengar oleh Allah, sehingga dia tidak berani melakukan pendengaran yang haram. Dia melihat tidak akan mungkin dilihat kecuali yang diridai oleh Allah. Tidak akan berjalan menuju satu tempat kecuali tempat yang diridai oleh Allah. Tidak akan mengayunkan tangannya kecuali yang diridai oleh Allah. Maka ketika mau mukul suaminya, tidak diridai oleh Allah, enggak jadi. Apalagi suaminya namanya Rito. Nah, artinya itu Allah akan tingkatkan derajat kedudukan dia di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian hadis kedua, ada pertanyaan dulu? Ada? Oh, ngantuk ibu.
Hadis yang kedua, Rasulullah SAW menyampaikan, "Idza taqarrabal 'abdu ilayya shibran." Jika seorang hamba bertaqarrub, mendekatkan dirinya kepada Allah. Makanya amal ibadah apapun itu niatnya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Idza taqarrabal 'abdu ilayya, jika seorang hamba itu mendekatkan dirinya kepadaku shibran. Shibran itu apa? Hasta, satu hasta. Taqarrabtu ilayya dhira'an, maka aku akan mendekat kepadanya selengan. Satu hasta itu berarti sampai siku. Ketika dia mendekat kepada Allah satu siku, maka Allah akan mendekat kepadanya satu lengan. Berarti satu sampai pundaknya. Lebih panjang atau tidak? Lebih panjang. Wa idza taqarraba minni dhira'an, dan ketika dia mendekat kepadaku satu lengan, taqarrabtu minhu ba'an, maka aku akan mendekat satu depa. Wa idza atani masyan, dan jika ia mendatangi dengan berjalan, taubat kepada Allah dengan alon-alon berjalan. Kayak tahun 70-an. Kan biasanya kulit-kulit ini. Tapi saya ingat jadi waktu SD ya. Kenangan masa lalu. Wa idza atani masyan, dan jika dia mendatangiku dengan berjalan, ataituhu harwala, maka aku akan mendatanginya dengan berlari. Seolah-olah artinya Allah itu sangat senang jika hamba itu mendekatkan dirinya kepada Allah. Dosa sebesar apapun Allah itu Ghafurur Rahim. Maka jangan pernah berputus asa. Dekatkan diri kepada Allah, maka Allah akan lebih mendekatkan dirinya kepada hambanya, diri kita. Ini kunci betapa Allah sayang kepada hamba. Makanya kata seorang sahabat, andaikan orang itu sampai amalnya itu lebih banyak keburukan itu banget tenan ya, kalau bahasa terjemahnya sangat banget. Allah sudah memberikan rahmatnya yang luar biasa besar. Satu amal niat tidak dikerjakan dapat pahala. Satu keburukan niat tidak jadi dikerjakan juga dapat pahala. Para satu amal keburukan niat dikerjakan dapat satu dosa amal itu tidak Allah lipatkan 700. Loh, perhitungan yang sangat luar biasa Allah. Sangat menitik beratkan bantuan kepada hamba. Kemudian hadis yang ketiga. 10 menit ya. Ada pertanyaan dulu? Wadah, mau silakan. Sholat fajar. Setelah ada subuh, ya. Sholat fajar, sholat sunnah subuh, baru sholat subuh. Ya, sholat sunnah fajar itu dikerjakan setelah fajar telah terbit. Bukan terbit matahari loh ya, terbit fajar. Terbit fajar itu yang terbit sinarnya. Kalau terbit matahari yang nongol ndok ceploknya. Yang buntir-buntir itu yang nongol terbit matahari. Sering yang saya lihat salah itu jamaah, terutama ibu-ibu. Itu saya sering kalau sudah selesai pengajian, Ustaz sudah waktu suruh Ustaz. Oh ya, saya lihat di jam, ternyata waktu mulai terbit matahari 5:43 misalkan, itu baru mulai terbit. Nah saat itu tidak boleh kita sholat sunnah suruh isra, tidak boleh. Kenapa? Karena saat itu matahari sedang mulai terbit, nggak boleh. Sampai kapan boleh? Sampai matahari meninggi setinggi tombak. Itu kira-kira 15 menit paling aman. 15 menit sejak matahari nongol sedikit dari permukaan sampai betul-betul meninggi setinggi tombak, maka boleh kita sholat. Makanya harus tunggu dulu. Cuman kadang-kadang suruh nunggu malas, akhirnya sholat sisan kan gitu, malah dia sholat dalam keadaan di waktu yang terlambat. Nah sekarang sholat sunnah fajar itu dikerjakan setelah terbit fajar, berarti adzan subuh. Nah kita sudah mulai melakukan sholat sunnah fajar. Silahkan mau dikerjakan di rumah silahkan, di masjid silahkan. Kalau jenengan dikerjakan di rumah, berarti pas ke masjid silahkan nanti sholat tahiyatul masjid. Nah sekarang ketika sholat sunnah fajar dilakukan, Ustadz kalau kita sudah biasa, delalah waktu nggak cukup. Ketika bangun sudah qomat, kemudian kita sholat berjamaah di masjid misalkan, maka bolehkah sholat sunnah setelah mengqadha sholat sunnah fajar? Boleh.
Kenapa? Karena tidak ada sholat sunnah yang Rasulullah selalu kerjakan kecuali 2, maksudnya yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah 2 sholat sunnah, baik dalam keadaan safar atau mukim. Kalau safar kan Rasulullah ketika qashar sholat duhur asar kan nggak perlu sholat qobliyah ba'diyah, paham ya? Itu ditinggalkan. Kenapa? Kalau sholat duhur saja yang wajib dikosor menjadi 2, terus qobliyah ba'diyah dilakukan, apa faedahnya kosor, kan, paham ya? Wong kosor itu meringankan, kok malah kamu memperberat. Makanya cukup sholat kosor saja. Qobliyah dan ba'diyah kalau sudah biasa dikerjakan ketika dia mukim, maka ditinggalkan, Allah akan tetap catat dia tetap mengerjakan sholat qobliyah ba'diyah. Beberapa naik itu. Ida maradul abdu au safaro utibalahu makana mukiman sahih. Jika seorang hamba itu sakit atau sedang safar dan dia meninggalkan amalan-amalan sunnah yang biasa dikerjakan, maka Allah tetap menganggap dia mengerjakan amalan tersebut. Jangan biasa ke masjid, sholat jamaah, ternyata safar, sholat sendirian, tetap dianggap jenengan berjamaah ke masjid. Itulah keutamaan istiqomah. Nah, ketika dia tidak melaksanakan sholat sunnah fajar, ya sudah diqadha setelah sunnah fajar. Tapi kalau misalkan bangun-bangun jam 8 pagi, durung sholat subuh, nah, apakah boleh dia mengqadha sholat sunnah fajar? Kalaupun boleh, kapan dikerjakan? Sebelum sholat subuh atau setelah sholat subuh? Ya. Kalau sholat subuhnya sudah mepet, paham ya? Misalkan 5 menit lagi waktu subuh habis, paham? Dan itu hanya cukup untuk sholat 2 rakaat, maka kerjakan sholat subuh dulu, paham? Yang wajib, yang masih ada sisa waktu, laksanakan lebih dahulu. Sunnahnya nanti dikerjakan setelah sholat subuh, tidak mengapa. Tapi kalau sudah memang bablas angin, maksudnya jam 8 itu sudah waktu sudah habis, paham? Maka tetap tegakkan sholat sunnah fajar dan sholat wajib fajar, sholat subuh. Di mana sholat sunnah fajar kerjakan lebih dahulu, paham ya? Wong podo-podo wis wektune silang, paham? Karena sejauh yang saya tahu dalam satu riwayat Rasulullah pernah kan ditakdirkan oleh Allah bersama pasukan beliau itu tertidur sampai matahari sudah terbit. Betul, ini ada hadisnya, bukan berarti Rasulullah keplok, bukan. Ini memang Allah mentakdirkan demikian. Kenapa? Dan ada sebabnya. Rasul itu perang dari pagi sampai sore, sampai malam. Maka kemudian malam Rasul sudah melakukan penjagaan, yaitu separuh suruh berjaga-jaga, separuh tidur. Nanti kalau sudah terbit fajar, separuh yang berjaga-jaga membangunkan yang tidur. Ternyata Allah takdirkan semuanya tidur. Memang kehendak Allah ditakdirkan demikian, supaya menjadi satu ilmu. Oh, kalau ternyata kejadian begini, bagaimana caranya? Itu dilakukan, paham ya? Sama seperti begini, Rasulullah setiap diracun oleh orang Yahudi, karena Yahudi itu bencinya kepada Nabi luar biasa, diracun berkali-kali. Allah memberitahu terus, ada racunnya wahai Muhammad, melalui malaikat Jibril. Maka Rasul mengatakan, kamu sudah bubukkan racun kan di sampil kambing ini? Betul wahai Muhammad, engkau tahu kan tidak dimakan. Terus begitu. Tapi suatu ketika ada perempuan Yahudi meracun daging kambing, Allah tidak memberitahu, paham ya? Ini contoh, bukan berarti kemudian Rasulullah lemah, bukan. Memang Allah mentakdirkan demikian supaya Rasulullah meninggalnya itu ada sebab upaya pembunuhan, sehingga pahala syahid Allah juga berikan kepada baginda Rasulullah SAW. Ini menurut Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Nah, maka ketika Rasulullah terbangun, matahari sudah naik, sudah terbit, maka Rasulullah meminta kepada Bilal mengumandangkan adzan. Setelah adzan, Rasulullah minta waktu sholat sunnah fajar, baru kemudian sholat subuh. Demikian urutannya. Kalau memang sudah waktunya hilang. Ustaz mau tanya, Ustaz. Itu ada ya, setiap habis sholat asar diulangi lagi, subuh diulangi lagi, maghrib isya terus dibilangi katanya itu dikodo, terus gimana ya? Oh, begini. Ulangi terus.
mungkin bisa jadikan begini. Bagaimana hukumnya orang yang meninggalkan sholat wajib dan tidak ada udzur syar'i? Paham? Kalau ada udzur syar'i wajib diqadha. Misalkan dia pingsan 3 hari, ya kan? Bukan ada ibu kan bangun-bangun siuman, kowe turu 3 dino lho pingsan. Apa iya? Ya sudah, kalau sekarang sedang dikerjakan sholat duhur, kerjakan sholat duhur yang sekarang dulu. Habis itu dia kerjakan duhur, subuh, duhur, asar, maghrib, isya yang terlewatkan. Kalau mampunya baru 2, 3, ya nanti dikerjakan lagi setelah sholat asar. Begitu terus. Itu kalau ada udzur syar'i. Kan gitu kan? Ulama sepakat wajib dia qadha. Ya. Sama seperti yang sering terjadi pada wanita. Wanita sudah bersih dari haidnya, itu wanita suci itu pada saat dikumandangkan adzan duhur. Nah, dia lihat 1:30 datang haid, paham? Berarti tadi duhurnya harus dikerjakan, paham? Cuman karena sedang haid sekarang, maka diqadha kalau sudah selesai, paham? Makanya adzan duhur itu dilihat apakah dia datang bulan atau tidak. Kalau ketika adzan dia tidak datang bulan, dia masih waktu punya 1,5 jam misalkan bersih, lalu dilihat baru 1:30 ternyata keluar, nah itu duhurnya tetap dia sudah kena kewajiban karena sudah masuk waktunya. Makanya nanti kalau sudah bersih dia wajib mengqadha. Ini salah satu dosa yang tidak disadari banyak wanita. Nah, ini persoalan. Maka ketika adzan dilihat. Nah, mana tadi? Yang wajib tetap ditinggalkan tapi nggak ada udzur syar'i. Ya misalkan ya tadi males sholat minggu ngopo to orang marake sugih kan gitu kan. Dia tidak kerjakan, ditinggalkan. Pas umur 40 tahun sadar kan gitu kan. Ya, dinamisasi orang sadar akhirnya dia ingin mengqadha. Bisakah dia mengqadha sholat yang ditinggalkan karena tanpa udzur syar'i? Ada 2 pendapat. Kalau dalam mazhab Syafi'i tetap dia wajib mengqadha semampunya, kapanpun dia bisa kerjakan. Misalkan selama 20 tahun dia meninggalkan sholat 5 rawatib, 5 waktu, maka berarti duhur enek 3.000, asar 3.000, maka dia kerjakan dihitung kerjakan dulu hari ini sekian, misalkan asar diulangi 4 kali, ya kan, misalkan udah ditulis dulu 4 kali sudah. Itu menurut mazhab Syafi'i. Semampu dia pokoknya ada upaya untuk mengqadha. Tapi menurut banyak ulama yang lain dan mazhab Hambali yang lain tidak bisa diqadha, tidak sah karena dia tinggalkan karena dengan sengaja tanpa udzur syar'i. Maka cukup dia bertaubat kepada Allah. Sekarang yang sudah ada perbaiki kualitas untuk melaksanakan. Itu pendapat banyak di kalangan para ulama. Ya. Saya lebih condong yang ini. Tapi kalau ragu-ragu ya ambil mazhab Syafi'i, kerjakan semam. Makanya dia ulang-ulangi. Ya. Kerjaannya aja repot gitu loh. Udah berapa 10 tahun gitu terus. Ya maka kalau dia mengambil pendapat mazhab Syafi'i ya jelas dia harus hitung sholat duhur 2.500 kali sudah dikerjakan dari 3 kali, besoknya begitu. Iya, demikian. Terakhir ya. Misalkan nih kita pas sholat lupa rakaatnya kita di rakaat berapa ya? Kita perlu mengulang apa gimana? Ya. Kalau kita ragu, kuncinya sederhana. Kuncinya itu Rasulullah sudah memberikan kunci dak ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukanmu kepada yang tidak meragukanmu. Kalau kita ragu-ragu ki bojoku kok dudu tinggalkan. Daripada dipeluk ternyata bukan bojonya. Tapi bukan itu ya. Maksudnya begini. Misalkan kalau kita ragu-ragu, jadi rakaat saya itu sudah 3 atau masih 2 kan gitu kan? Maka berarti sempurnanya 3 rakaat itu diragukan. Maka tinggalkan yang meragukan, tambahkan 1. Paham? Meskipun janjani kenyataannya jadi 4, tidak masalah. Mana yang diragukan? Tetapi kalau yang diragukan kentutnya misalkan aku jadi kentut pora, tapi suaranya nggak terdengar, baunya juga tidak tercium kan gitu. Tapi kok perasaanku ngentut, maka berarti kentutnya diragukan, paham? Maka tinggalkan keraguan itu, tetap teruskan sholat, jangan dibatalkan, paham ya? Karena yang diragukan kentutnya.
contoh lain supaya lebih membedakan. Jenengan ragu-ragu, tadi itu saya sudah wudu atau belum? Paham? Berarti yang diragukan apanya? Wudunya. Maka tetap wudu. Paham? Tetap jenengan wudu. Kenapa? Karena wudunya diragukan. Kalau ini tadi kan kentutnya diragukan. Sesuatu yang membatalkan diragukan. Kecuali kalau jelas der terdengar misalnya dia, terus dia merasa ragu-ragu, itu ngawur ya. Itu dia cari-cari alasan tidak mau demikian. Karena sudah jam 10:30, ada beberapa jamaah sudah tasnya sudah kanan. Itu isyarat bagi Ustaz. Rampung Ustaz. Demikian dari saya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.